Oke, tanpa basa-basi kita lanjut, di Bukit Qingyun Puncak Tongtian, Aula Kristal. Apa, dengan teriakan tak percaya, Pendeta Dao Xuan berseru, 3 cabang utama sekte jahat setelah pertempuran dengan binatang iblis, seluruh kekuatannya musnah. Berdiri di bawah 3 orang yang merupakan pemimpin fraksi baik saat ini dan dengan banyak senior berdiri atau duduk di sampingnya. Xiao Yijai, Fa Xiang, Lu Sueki dan seluruh murid fraksi baik yang telah kembali ke Bukit Qingyun. Tidak berbicara, hanya pemimpin Xiao Yijai yang mengangguk setuju. Berkata, ya, guru, kami bertuju menyaksikannya sendiri. Di lembah ular berbisa barat daya mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, terlalu mengerikan untuk dilihat, sekte jahat memang mengalami pukulan berat, termasuk Nyonya San Miao dan lain-lain, sekte Hehuan, klan Wandu, banyak tokoh masyarakat. Kami telah menemukan mayat mereka. Hanya tokoh utama dari sekte Raja Hantu yang tidak ditemukan tetapi mungkin karena fakta bahwa binatang iblis melahap manusia jadi. Lu Sueki yang berdiri di belakang berubah pucat lagi. Seakan-akan masalah ini dan kejadian tragis itu terus-menerus ada dalam pikirannya. Mustahil untuk disingkirkan. Namun bagaimanapun juga, sekarang ini dia mampu mengendalikan emosinya sendiri dan wajahnya tidak banyak menunjukkan ekspresi. Yang lain tampaknya tidak menyadari apapun. Hanya Master Suiyu yang duduk di depan kerumunan, orang ini yang telah membawa serta Lu Sueki, menyadari bahwa wajah Lu Sueki yang dingin dan acuh tak acuh, tampaknya menunjukkan sedikit kesusahan. Alis Master Suiyu berkerut sedikit, mendesah pelan, dan tidak berbicara. Pada saat itu kerumunan di Crystal Hall sedang ribut. Suara mereka semakin keras dan keras, melihat wajah-wajah elit fraksi baik ini. Beberapa terkejut, beberapa takut dan banyak lagi yang memiliki ekspresi campur aduk, senang dan kaget. Kalau dipikir-pikir, itu juga benar, sekte jahat dan fraksi baik telah menjadi musuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Beberapa upaya fraksi baik untuk memusnahkan mereka tidak berhasil. Tanpa diduga kali ini mereka disapu bersih oleh binatang iblis dalam satu gerakan. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tetapi karena sekte jahat mampu bertahan melawan fraksi baik, kekuatan mereka secara alami tidak dapat diremehkan tetapi mereka memiliki nasib yang tragis melawan binatang iblis. Mereka yang duduk bukanlah orang bodoh, siapapun juga dapat menyimpulkan, target berikutnya dari binatang iblis pastilah Bukit Qingyun tempat fraksi baik dunia berkumpul. Dan sekarang harapan terakhir dunia, fraksi baik, akankah mereka mampu menghalangi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Tak ada seorang pun yang tahu jawabannya. 3 pilar raksasa fraksi baik yang duduk di garis depan, Pendeta Dao Xuan, Master Pu Hong dan Yun Yilan, setelah berdiskusi dengan tenang selama beberapa saat, semuanya mengerutkan kening. Lalu, Pendeta Dao Xuan mengucapkan beberapa patah kata, Master Pu Hong dan Yun Yilan menganggukkan kepala, menunjukkan persetujuan mereka. Setelah itu Pendeta Dao Xuan berdiri, terbatuk sekali. Diskusi pribadi di Crystal Hall segera mereda, semua orang melihat ke arah Pendeta Dao Xuan, wajah Pendeta Dao Xuan serius, sampai kerumunan itu benar-benar tenang, dengan suara berat berkata, semua teman, semua orang telah mendengar kejadian tadi dengan jelas, sekte jahat tiba-tiba jatuh, itu benar-benar di luar dugaan kita. Tetapi untuk rinciannya, apakah masih ada pelaku kejahatan yang berhasil keluar dari pertempuran itu? Kita masih harus menyelidikinya secara menyeluruh, tetapi sekarang masalah itu tidak penting lagi. Wajahnya muram, matanya berbinar, bukan karena marah tetapi karena kekuatan. Dengan sungguh-sungguh berkata, semua rekan kultivator, sekarang malapetaka sudah di depan mata kita, rakyat jelata dalam kesengsaraan, kekuatan para pelaku kejahatan binatang iblis, benar-benar meresahkan. Tetapi kita sebagai orang-orang fraksi baik, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur lagi. Masalah ini rumit, saya dan Master Pu Hong serta Master Lembah Yun ingin berdiskusi dengan baik, dan kemudian memutuskan, semua orang juga silakan kembali dulu, beristirahatlah dengan baik, pertempuran besar kemungkinan besar sudah dekat. Pada saat itu, bagi rakyat jelata, tergantung pada semua orang untuk memberikan yang terbaik. Kerumunan itu mengangguk dan menjawab, Pendeta Dao Xuan menampakkan secercah senyum. Master Pu Hong dan Yun Yilan juga berdiri, berjalan ke ruang belakang. Pendeta Daksuan hendak mengikutinya ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu. Berkata kepada Xiao Yijai, Yijai, kau juga ikut, ceritakan lagi secara terperinci mengenai situasinya.
Xiao Yichai mengakuinya, melangkah maju, mengikuti di belakang pendeta Dao Xuan ke bagian belakang. Di aula setelah ketiga tetua yang dihormati itu pergi, segera menjadi ramai dengan keributan dan kegembiraan. Kerumunan orang membentuk kelompok-kelompok kecil, berdiskusi dengan bersemangat. Selain Xiao Yichai yang telah mengikuti pendeta Dao Xuan, keenam murid lainnya yang telah pergi ke barat daya, semuanya berkerumun di sekitar. Orang-orang berbicara pada saat yang sama, menanyakan tentang rinciannya, kadang-kadang berseru, menggelengkan kepala, mendesah dalam berbagai jenis ekspresi dan suara yang berbeda. Dan di tengah kerumunan itu, Lu Sueki tetap diam saja. Tatapan matanya acuh tak acuh, namun dia seakan tidak melihat wajah-wajah di depannya, sebaliknya menatap ke suatu tempat yang jauh. Tiba-tiba kerumunan menjadi heboh dan kemudian sebuah jalan terbentuk. Kepala lembah bambu kecil, Guru Suyu masuk, Wen Min dan murid-murid perempuan lembah bambu kecil lainnya yang cantik mengikutinya. Lu Sueki tersadar, melihat gurunya di depannya dan menatap dirinya sendiri. Bibirnya bergerak, dengan pelan memanggil, "Guru." Kemudian, menundukkan kepalanya. Wajah Master Suyu tanpa ekspresi. Katanya, pendeta kepala sekte sedang berdiskusi dengan para senior lainnya mengenai masalah ini. Tidak akan ada masalah lain di sini untuk saat ini. Kau akan ikut aku kembali ke lembah bambu kecil terlebih dahulu. Lu Sueki mengangguk dan berbisik, "Ya." Master Suyu mengabaikan yang lain dan berjalan keluar dari Crystal Hall terlebih dahulu, diikuti oleh Lu Sueki. Reputasi para ketua faksi King Yun tidaklah remeh. Anggota fraksi baik lainnya sebagian besar sangat menghormatinya. Semua memberi jalan untuk memberi jalan. Melihat Lu Sueki yang hendak mengikuti gurunya keluar dari hall, Li Sun yang berdiri di samping tampak cemas, melangkahkan satu kaki keluar dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba sebuah siluet menghalangi di depannya. Li Sun terkejut dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah murid tertua Master Suyu, Wen Min. Wen Min tersenyum dan berkata, "Kakak Li, adik perempuan Sueki pasti sangat lelah karena perjalanannya, lebih baik biarkan dia beristirahat dengan baik, dan kali ini dia pergi cukup lama, guruku pasti punya banyak hal untuk dikatakan kepadanya." Li Sun melirik Wen Min beberapa kali, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Namun akhirnya dia melangkah mundur dan berkata, "Baiklah, tetapi saya ingin meminta kakak senior Wen Min untuk menjaganya dengan baik." Sebelum Li Sun sempat menyelesaikan perkataannya, Wen Min tersenyum dan berkata, "Saudara Li, tenang saja. Sueki dan aku adalah saudari sekte yang sama. Kami lebih dekat dari saudara kandung. Apapun yang harus kulakukan atau kukatakan, aku akan melakukannya dan mengatakannya dengan sendirinya." Wajah Li Sun memerah, dia menganggukkan kepalanya dan tak bicara lagi. Dia pun mundur ke samping. Wen Min bersama beberapa orang murid perempuan lainnya juga berjalan keluar dari aula. Tak lama kemudian, rombongan puncak bambu kecil Bukit King Yun telah lenyap dari pandangan orang-orang. Sepanjang perjalanan mereka menunggangi awan dan menaiki kabut. Dari puncak Tongtian kembali ke lembah bambu kecil. Setelah Guru Suyu mendarat, wajahnya tampak acuh tak acuh, tidak berbicara kepada siapapun dan berjalan langsung ke aula lembah bambu kecil. Kelompok itu dengan hormat berdiri di tempat mereka berada, memperhatikan guru mereka. Hingga sosok guru mereka menghilang ke dalam gedung, mata Lu Sueki tampak kebingungan, berdiri tak bergerak di tempatnya, hingga Wen Min menepuk bahunya. Mata Wen Min memancarkan sedikit kekhawatiran, dan berbisik, "Adik perempuan, apa yang terjadi padamu? Lihatlah betapa tersesatnya dirimu dan tidak menanggapi bahkan setelah memanggilmu beberapa kali." Lu Sueki terkejut sesaat, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Maafkan aku, kakak senior." Wen Min menggelengkan kepalanya, berkata, "Mengapa kamu minta maaf padaku? Kita semua bersaudara, tidak perlu bersikap formal seperti itu." "Oh iya, aku melihat ada yang aneh dengan ekspresi guru, aku akan pergi menjenguknya. Kamu juga baru saja menempuh perjalanan panjang, pulanglah dulu untuk beristirahat dengan baik." Lu Sueki terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku khawatir guru masih marah padaku." Wen Min menatap adik perempuan paling cantik dan paling berbakat dari golongan yang sama. Tiba-tiba merasakan bahwa di wajahnya yang pucat, meskipun masih secantik dulu tetapi terlihat lebih kurus dan pucat dari sebelumnya. Wen Min mendesah dalam hatinya, memeluk bahu Lu Sueki, berkata dengan lembut, "Gadis bodoh, jangan berpikir bodoh. Bagaimana guru selalu memperlakukanmu, kami dan kamu sendiri tahu itu. Semuanya akan baik-baik saja.
Aku akan pergi melihatnya sekarang. Lu Sueki mengangguk dalam diam. Wen Min tersenyum, meninggalkan beberapa instruksi pada saudari junior yang lain dan hendak pergi ketika seorang gadis berjalan keluar dari pintu depan. Dialah gadis muda Xiao Shi yang pada malam di mana hantu Li diam-diam menyelinap ke lembah bambu kecil, karena usianya yang masih muda dan kultivasinya yang minim, oleh karena itu dia selalu tinggal di lembah bambu kecil. Master Suiyu menganggapnya cerdas dan cantik sehingga dia tetap berada di dekatnya. Xiao Shi melirik ke arah mereka, lalu dengan langkah cepat berjalan ke arah Wen Min dan Lu Sueki. Wen Min berkata dengan suara, "Ai," saat Xiao Shi sampai di dekat mereka, "Xiao Shi, kenapa kau keluar? Bukankah guru baru saja kembali? Kau harus menunggunya." Xiao Shi mengangguk, melirik Lu Sueki, dan berkata, "Kakak senior, beberapa kakak senior, guru ingin aku datang dan meminta kakak senior Sueki untuk pergi ke paviliun bambu tenang, untuk menemuinya." Wen Min terkejut, lalu berbalik menatap Lu Sueki. Bibir Lu Sueki bergerak, ekspresi rumit terpancar di matanya, lalu berkata, "Baiklah, aku pergi sekarang." Setelah berbicara, dia berjalan lurus ke depan dan segera menghilang ke dalam gedung. Wen Min memperhatikan kepergian Lu Sueki, alisnya mengernyit, lalu berkata pada Xiao Shi, "Xiao Shi, apakah guru mengatakan hal lain? Mengapa dia meminta Sueki untuk pergi ke sana?" Xiao Shi menggelengkan kepalanya, "Tidak, setelah guru kembali, dia hanya menyendiri. Setelah beberapa saat, dia menyuruhku untuk meminta kakak perempuan Sueki menemuinya." Wen Min untuk sementara juga tidak dapat menyimpulkan alasannya, menggelengkan kepalanya, berbicara kepada saudari junior lainnya, "Baiklah, sepertinya tidak ada masalah lain, kalian semua kembali dulu dan beristirahat." Rombongan wanita itu memberi hormat dan mulai pergi. Wen Min melirik ke arah Lu Sueki pergi, merasakan beban pikiran berat di hatinya, sesaat berbagai macam emosi berkecamuk dalam hatinya. Paviliun bambu yang tenang, terletak di daerah terpencil di bangunan lembah bambu kecil, dekat bagian belakang gunung, dikelilingi oleh tetesan bambu yang hijau. Ketika angin gunung bertiup dari waktu ke waktu, daun bambu bergoyang lembut, memberikan seseorang perasaan meditatif. Guru Suiyu suka datang ke sini, tinggal sendiri. Oleh karena itu murid-murid lembah bambu kecil lainnya sangat mengenal tempat ini. Lu Sueki berjalan melewati koridor, melangkah ke jalan setapak yang terbuat dari batu-batu kecil halus di hutan bambu, berkelok-kelok di sepanjang jalan, jauh di dalam hutan bambu, segera tiba di rumah indah yang terbuat dari bambu. Dari luar tampak sederhana, dinding luarnya terbuat dari manik-manik, telah mengalami badai dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, sekarang memiliki tanda-tanda usia yang samar. Di kedua sisi rumah, jendela-jendela kecil dibuka dan samar-samar dapat melihat siluet Master Suiyu yang sedang bermeditasi. Lu Sueki melangkah ke arah pintu, sambil menggunakan pintu yang terbuat dari bambu sebagai penutupnya. Entah mengapa, dia merasa sedikit gugup dan menarik napas dalam-dalam, berkata, "Guru, saya Sueki, apakah Anda memanggil saya?" Suara Master Suiyu terdengar dari dalam rumah, tenang dan tanpa emosi, "Ya, masuklah." Lu Sueki bangkit, mendorong pintu dan masuk. Perabotan di ruangan itu sangat sederhana. Meja dan kursi serta set teh, meja tulis di samping jendela, kertas, pena tinta, dan tinta di atasnya. Master Suiyu adalah orang yang tidak menyukai kemewahan. Saat ini dia sedang duduk di depan meja, diam-diam memperhatikan hutan bambu di luar jendela. Lu Sueki berjalan ke punggungnya, memperhatikan punggung Master Suiyu, lalu berkata pelan, "Guru." Master Suiyu dengan santai berbalik dan menatap Lu Sueki. Lu Sueki tampak enggan menatap mata gurunya dan menundukkan kepalanya. Guru dan murid, keduanya, tidak ada yang berbicara. Suasana di ruangan itu entah bagaimana menjadi canggung. Sebenarnya, Master Suiyu dan Lu Sueki sama-sama orang yang tidak banyak bicara. Situasi seperti ini juga pernah terjadi ketika mereka berdua saja, tetapi entah bagaimana, kali ini, antara guru dan muridnya, tampaknya ada perasaan asing yang aneh, saling menjauh lebih jauh dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Master Suiyu memecah keheningan, suaranya dengan tenang bertanya, "Kali ini kamu pergi ke barat daya, apakah sepanjang jalan berjalan lancar?" Lu Sueki menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, sepanjang jalan binatang-binatang iblis merajalela, tapi kami semua berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari mereka dan akhirnya menemukan seorang murid sekte jahat yang gila.
yang kemudian kami temukan di lembah ular berbisa, melihatnya. Suaranya tiba-tiba berhenti, jejak rasa sakit yang terlihat melintas di wajahnya, bahkan tubuhnya juga tampak gemetar. Master Suiyu menatap Lu Sueki, matanya berbinar, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menatap Lu Sueki, berkata, "Apakah kamu melihatnya?" Lu Sueki tertegun, menatap gurunya. Master Suiyu meskipun ekspresinya tenang tetapi dia tampaknya telah melihat ke dalam hatinya. Ekspresi Lu Sueki berubah, berkata pelan, "Guru, apa yang kamu katakan?" Master Suiyu berkata dengan dingin, "Maksudku Zhang Xiaofan, yang juga merupakan Gosli saat ini di Sekte Raja Hantu." Suara guru Suiyu tidak keras, tetapi bagi Lu Sueki, suaranya seperti guntur di dekat telinganya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, tetapi tatapan mata gurunya yang berdiri di hadapannya masih menatap matanya. Bibir Lu Sueki terbuka dan tertutup, terkatup rapat, tidak berbicara sepatah kata pun. Keheningan sekali lagi turun, waktu pun berlalu, ekspresi Master Suiyu pun perlahan mengendur, matanya yang menatap Lu Sueki juga perlahan menunjukkan ekspresi kasihan dan kesakitan. "Kier, sampai kapan kau akan berbohong padaku?" Master Suiyu menatap Lu Sueki dan berkata perlahan. Tangan Lu Sueki mengepal erat, kulit putihnya yang tadinya pucat karena kekuatan yang dikeluarkan berubah menjadi putih di sekitar persendian. Jelas saat ini, dia juga sangat gelisah, hanya melihat gurunya yang telah membesarkannya. Matanya berangsur-angsur berkaca-kaca tetapi akhirnya dia dengan susah payah menahannya. Mengatupkan giginya, dia perlahan berlutut di hadapan guru Suiyu. Ini salah murid, mengabaikan ajaran guru. Suaranya semakin mengecil, punggungnya yang halus juga tampak bergetar pelan. Master Suiyu menghela napas panjang, matanya penuh dengan perubahan hidup, seolah-olah dari murid ini, dia mengingat kembali masa lalunya. Bahkan ekspresinya sendiri juga menunjukkan kesedihan. Dia perlahan berbalik dan berjalan ke jendela, melihat ke arah bambu hijau, bergoyang tertiup angin. Hanya orang itu, apakah dia masih ingat tempat ini? "Kamu bisa bangun," kata Master Suiyu dengan lemah. Tidak ada gerakan di belakangnya, tampaknya Lu Sueki masih berlutut di tanah. Master Suiyu tidak mendesak lagi, berkata, "Kier, kamu memang sangat cerdas. Ada beberapa hal yang aku pikirkan meskipun aku tidak mengatakannya. Kamu harus mengetahuinya." Lu Sueki berlutut di belakangnya, tidak bergerak. Master Suiyu melanjutkan, "Kau terjerat dengan Zhang Xiaofan itu. Bagimu, ini masih hubungan yang tidak baik, tahukah kau?" Lu Sueki menjawab dengan pelan, suaranya hampir tak terdengar, "Iya." Master Suiyu berkata dengan tenang, "Lagi pula Zhang Xiaofan telah mengkhianati fraksi baik, melahap darah dan berubah menjadi jahat. 10 tahun ini tindakannya, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini kepadamu. Sejujurnya, antara kamu dan dia, sekarang telah menjadi pembicaraan di kota, bahkan guru utama sektemu, Paman Dao Xuan juga tahu tentang itu. Hanya saja para tetua itu pertama-tama menganggapmu muda dan bodoh, kedua bakat, kecerdasan, dan kultivasimu yang diperoleh dengan susah payah, sekali lagi memberimu kesempatan lagi, kamu tidak boleh terus bersikeras dengan cara yang salah." Menjelang akhir, suara Master Suiyu berangsur-angsur berubah mendesak dan lebih kasar. Wajah Lu Sueki memucat tetapi karena suatu alasan, tubuhnya berhenti gemetar. Wajah Master Suiyu perlahan melembut, berbalik dan membantu Lu Sueki berdiri, berkata dengan lembut, "Kier, kau adalah murid kesayanganku, di cabang ini, bahkan di antara seluruh generasi murid muda 7 cabang, kau memiliki bakat kultivasi Tao tertinggi, masa depanmu memiliki prospek yang tak terbatas. Aku memiliki harapan yang sangat tinggi padamu, kau tahu." Lu Sueki berbisik, "Ya, Guru." Master Suiyu menatapnya dan berkata, "Dengan bakatmu, di masa depan pemimpin lembah bambu kecil, tentu saja saat itu, kau akan dipuja oleh ribuan orang, bermeditasi dan memahami Tao. Bukankah itu yang kau impikan di masa lalu?" Lu Sueki terdiam, hanya membungkuk sedikit, di wajah cantiknya, selain kulitnya yang pucat, kilatan di matanya yang cerah perlahan berubah, mata yang berkabut telah menghilang. Master Suiyu menghela napas dan berkata, "Kembalilah dan pikirkan baik-baik." Lu Sueki berdiri di hadapannya namun tidak segera berbalik untuk pergi. Sebaliknya perlahan mendongak dan menatap gurunya yang baik hati yang telah membesarkannya.
Ada apa Kier? Tanya Master Suiyu. Guru, Lu Sueki memanggil dengan perlahan, aku telah mengecewakanmu. Master Suiyu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berkata, kata-kata konyol apa yang kau ucapkan? Lu Sueki tampak aneh, jejak kegelisahan muncul di wajahnya yang biasanya acuh tak acuh, bahkan napasnya pun menjadi cepat. Master Suiyu segera menyadari hal itu, mengerutkan kening dan menatapnya, berkata, ada apa, Kier? Lu Sueki, seakan-akan ada gelombang yang bergolak di dalam hatinya, sehingga membuat ekspresi wajahnya berubah namun akhirnya, menghadap Master Suiyu, dia berkata pelan, Guru, Anda benar, saya benar-benar bingung. Zhang Xiaofan dan saya juga tahu, ini adalah hubungan yang tidak mungkin dan bernasib buruk. Jejak penyesalan terpancar dari mata Master Suiyu, dia berkata dengan lembut, Kier, kembalilah ke pantai. Selama kamu bisa menahan emosi, tidak ada yang hebat, setidaknya, kamu masih punya guru dan lembah bambu kecil, dan sekte King Yun yang masih bisa menerimamu. Lu Sueki tiba-tiba mendongak, kecepatannya mencengangkan, di wajahnya yang anggun dan cantik, penuh dengan kesakitan dan kesedihan, bahkan suaranya bergetar, Guru, tetapi saya tidak dapat memutuskannya. Wajah Master Suiyu berubah, menatap tajam ke arah Lu Sueki. Tiba-tiba tangannya terangkat dan jatuh, mengeluarkan suara, menamparkan Lu Sueki dengan keras. Lu Sueki tidak menghindarinya dan tidak melangkah mundur, berdiri di tempatnya yang tidak bergerak, dia hanya menggigit bibirnya dengan erat, tubuhnya perlahan gemetar. Kau, apa yang kau katakan? Suara Master Suiyu juga tampak bergetar, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan. Kau murid pengkhianat ini, apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Wajah Lu Sueki sudah lama memucat tanpa jejak warna, tetapi dia masih menatap mata Master Suiyu, seolah-olah bertekad, dengan tegas berkata, Guru, Anda telah mengadopsi saya sejak kecil, membesarkan saya dan mengajari saya, rasa terima kasih saya sangat dalam. Sueki tidak berbakti, membuat guru yang baik hati menjadi sangat marah dan kesal, pantas untuk mati. Pakaian putihnya berkibar, sekali lagi ia berlutut di hadapan gurunya, berkata, Sueki lebih baik mati dan tidak berani mengkhianati guru yang baik hati dan fraksi baik. Jika di kemudian hari aku bertemu Zhang Xiaofan itu lagi, muridku akan berusaha sekuat tenaga dan menghabisinya dengan pedang tiannya. Jika tidak berhasil, maka muridku akan mati saja di tangannya. Master Suiyu mulai tampak marah namun setelah mendengar kata-kata Lu Sueki, dia perlahan mulai tenang namun kata-kata berikutnya, membuat wajahnya berubah lagi. Lu Sueki berlutut di depannya, menarik napas dalam-dalam, matanya memandang ke arah lain, ke tanah di depannya, seolah-olah ke dalam hatinya sendiri, perlahan berkata, tapi cinta penuh dosa yang bernasib buruk ini, murid tidak dapat memotongnya, tidak lagi mampu memisahkannya. Ruangan itu langsung berubah sunyi senyap, seolah-olah napas mereka juga terhenti. Sesaat kemudian, omelan keras dan tajam dari Master Suiyu terdengar, bergema di rumah ini. Kau murid pengkhianat ini, keluarlah kau, aku tidak ingin melihatmu lagi. Di gunung yang megah, ruangan batu sedingin es. Gosli diam-diam menatap Biao yang berbaring tenang di atas panggung batu es. Para wanita tertidur dalam ikal kabut putih, sudut mulutnya selalu tampak tersenyum. Pada saat ini, apakah dia masih punya perasaan? Apakah dia tahu seseorang di sampingnya melindunginya? Atau bisa dikatakan, dalam hatinya, dia tidak pernah menyesal sehingga dia terlihat begitu tenang ketika tidur. Mengenai hal ini, Gosli telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, dia tidak pernah tahu jawabannya dan tidak berani memikirkannya. Hanya saja setiap kali dia memikirkannya, dia tampaknya menerima tingkat penderitaan yang lain. Namun tubuhnya saat ini semakin memburuk, meskipun karena dia telah berlatih 3 jilid jalan sejati Tianshu, beberapa hari ini dia menyadari bahwa jalan sejati Buddha, Taoisme, kejahatan memiliki cara untuk bergabung bersama, keterampilannya meningkat seiring berjalannya waktu tetapi kekuatan jahat sinister orb tampaknya beredar di tubuhnya setiap hari, seperti roh yang mengganggu, menunggu saat terakhir untuk binasa bersamanya. Perasaan dingin itu, Gosli sudah lama mengenalnya, sejak masa mudanya hingga sekarang, perasaan itu selalu menyertainya, bahkan jika dia mati, dia mungkin akan merasakan dingin seperti itu dan mati. Dia tersenyum kecut, akhirnya melirik Biao, ini adalah hari ketiga dia menjaga Biao sendirian.
Istirahatlah dengan baik untuk sementara waktu, aku akan segera kembali untuk menemuimu. Ghostly berkata dengan lembut, jangan takut, ayahmu dan aku hanya pergi untuk sementara waktu, bahkan jika aku mati, aku akan tetap kembali untuk menemuimu sebelum aku mati. Dia menatap Biao, tersenyum lembut, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan batu, kabut putih tipis melayang, seperti tabir di belakangnya. Pintu batu berat itu perlahan menutup di belakangnya. Xiao Hui yang sudah lama menunggu di samping, melompat ke bahunya. Tangan Ghostly dengan lembut membelai kepala Xiao Hui, menganggukkan kepalanya, lalu berjalan keluar. Sepanjang jalan, dia akan meraih sudut-sudut dinding atau setelah melewati sejumlah belokan mengaktifkan jebakan, lapisan mekanisme di markas besar Sekte Raja Hantu Gunung Rubah Agung semuanya sudah siap, hanya pintu-pintu batu berat, sudah ada lebih dari 10 yang menutup. Di Majestic Fox Mountain saat ini, di mana-mana terdengar suara jebakan yang aktif tetapi hanya ada satu siluet manusia, Ghostly, yang lainnya sudah lama mengikuti Ghost King ke kuil suci Wildlands sejak 3 hari yang lalu. Majestic Fox Mountain saat ini, kosong dan sepi, Ghostly berjalan keluar dari tubuh gunung, ketika matahari bersinar ke tubuhnya membawa sedikit kehangatan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pintu batu terakhir perlahan menutupi tubuh gunung yang besar ini. Di dalamnya Hantu Li mendengar suara samar dan tahu bahwa itu adalah suara jebakan yang sudah terpasang. Kelak jika ada orang yang tidak tahu cara mengaktifkan mekanismenya, dan dengan penuh harap berniat untuk memaksa masuk melalui batu yang beratnya lebih dari 1000 jin ini, maka dia akan membutuhkan keterampilan seperti makhluk surgawi untuk melakukannya. Matahari yang hangat menyinari tubuhnya, Xiao Hui yang berbaring di bahunya merentangkan kedua lengannya, meregangkan tubuhnya, mulutnya menguap. Ghostly menoleh padanya, tersenyum tipis. Kenapa? Terlihat sangat bosan dan mengantuk. Xiao Hui memanggil 2 kali. Wajahnya yang seperti monyet memperlihatkan bagian putih matanya. Lalu ia memberi isyarat dan menari, terus menunjuk keluar gunung. Ghostly tersenyum dan berkata, jadi kamu bosan? Oh, lingkungan di sini sepi. Bahkan tidak ada beberapa pohon pun, tidak heran kamu merasa tidak nyaman. Xiao Hui segera mengangguk dengan sungguh-sungguh, melompat turun dari bahu Ghostly, memanggil, memberi isyarat dengan anggota tubuhnya. Ghostly menarik napas dalam-dalam, berbalik untuk melihat kembali ke Majestic Fox Mountain yang sekarang sudah menyatu dengan gunung itu, tidak ada jejak pintu masuk yang terlihat, menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, bagaimanapun, kita harus menunggu sebulan sebelum pergi mengunjungi Biao, luangkan waktu ini, mari kita jalan-jalan di sekitar sini. Xiao Hui bersuka cita, melompat-lompat di tanah, menyeringai lebar. Ghostly terpengaruh oleh suasana hatinya menjadi cerah, tertawa dan memarahi, baiklah, masih belum muncul, kalau tidak, kamu tinggal di sini sendiri. Kepala Xiao Hui menciut, terdengar suara dan sekali lagi naik ke bahu Ghostly, tersenyum. Ghostly menggelengkan kepalanya, senyum juga tersungging di bibirnya, tangannya bergerak. Rasa dingin yang familiar muncul lagi. Ghostly sepertinya memikirkan sesuatu, ragu-ragu sejenak. Xiao Hui merasa bingung. 2 kali, Ghostly menoleh untuk melihatnya, lalu tersenyum tipis, berkata dengan lembut, hidup ini sepi, mengapa repot-repot berpikir begitu banyak? Mata Xiao Hui berkedip 2 kali, tampaknya dia tidak begitu mengerti kata-kata itu. Hantu Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan jentikan tangannya, cahaya hijau tua bersinar. Tongkat penyerap jiwa muncul, membawa mereka seekor monyet dan seorang manusia, langsung ke langit biru, meninggalkan Gunung Rubah Agung. Tempat yang paling padat penduduknya di Majestic Fox Mountain, adalah sebuah kota kecil 200 mil timur laut, yang disebut Tree Fortune Town. Populasi kota Tree Fortune tidak banyak. Tetapi ada beberapa desa di sekitar dan dengan enggan, tempat itu juga bisa dianggap ramai. Di masa lalu, demi kerahasiaan, Sekte Raja Hantu tidak pernah membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya dari kota 3 keberuntungan. Sebaliknya mereka pergi ke kota yang lebih jauh untuk membeli, untuk mencegah fraksi baik atau faksi jahat lainnya menemukan di mana markas besar itu berada. Tetapi sebelum pengikut Sekte Raja Hantu kembali ke gunung mereka, banyak dari mereka akan beristirahat di kota 3 keberuntungan. Di masa lalu, Ghostly juga melewati kota 3 keberuntungan bersama Xiao Hui. Meskipun tidak sering, tetapi Xiao Hui sangat pintar. Ia ingat dengan jelas,
Saat ini mereka baru saja meninggalkan Gunung Rubah Agung. Xiao Hui melambaikan tangan dengan putus asa ke bahu Gosli, terus menunjuk ke arah kota tiga keberuntungan. Tampaknya ia ingin pergi ke kota tiga keberuntungan untuk makan dan minum. Gosli menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan menuju ke arah kota tiga keberuntungan. Jaraknya yang sejauh 200 mil, bagi para praktisi Tao yang terlatih dan dapat terbang, tidaklah begitu jauh. Di antara langit biru dan awan putih, kilatan cahaya hijau tua dengan energi hitam yang tidak jelas, melesat melintasi langit. Xiao Hui meringkuk gelisah di bahunya, kadang-kadang memiringkan kepalanya, ekornya yang panjang bergoyang ke sana kemari, bertanya-tanya apakah ia sedang menantikan saat menikmati hidangan lezat. Gosli sambil memegang tongkat penyerap jiwa, menatap ke bawah, daerah di sekitar Majestic Fox Mountain tidak perlu berkata apa-apa lagi. Hamparan pegunungan tandus yang gersang, setelah meninggalkan jajaran Majestic Fox Mountain, medannya relatif datar tetapi hutan belantara, sama saja tanpa tanda-tanda penghuni. Melihat ke bawah, hanya jalan setapak yang gersang di hutan belantara yang terbentang sepi, bertanya-tanya kemana arahnya. Gosli tiba-tiba mendesah namun tidak mengatakan apa-apa, hanya Xiao Hui yang sedikit aneh, melirik beberapa kali lagi ke arah tuannya. Setelah terbang kurang dari 1 jam ke arah timur laut, mereka telah mencapai ujung kota tiga keberuntungan. Dari jauh terlihat gugusan rumah. Xiao Hui sudah bersemangat, memanggil, menunjuk ke bawah. Hantu Li tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita akan turun." Cahaya hijau tua itu menyala, suara yang tajam terdengar di langit, turun dari langit, mendarat di jalan-jalan kota tiga keberuntungan. Namun begitu mendarat, Gosli mengerutkan kening. Xiao Hui melompat turun dari bahunya, menggaruk kepalanya, jelas merasa bingung. Setelah beberapa saat, seolah-olah merasakan sesuatu, ketiga matanya menyala pada saat yang sama, memanggil, tampak sedikit gugup. Kota Three Fortunes di depan mereka tampak seperti telah berubah menjadi kota kosong. Sebagian besar perumahan di sekitarnya masih utuh, hanya beberapa tempat yang tampak rusak tetapi seluruh penduduk kota telah menghilang sepenuhnya. Keheningan yang mematikan menyelimuti kota kecil ini. Gosli mendengus, memahami dalam hatinya, tak perlu dikatakan lagi, kemunculan tempat ini, kemungkinan besar disebabkan oleh malapetaka binatang iblis. Orang-orang di kota itu mungkin telah melarikan diri tepat waktu ke utara. Jika mereka lebih lambat, kemungkinan besar mereka tidak dapat menghindari nasib menjadi santapan binatang iblis. Kota kecil yang sebenarnya namun berubah menjadi seperti ini. Dan berpikir lebih jauh. Di Tanah Suci saat ini, berapa banyak kota yang mengalami nasib serupa juga? Angin bertiup dari kejauhan, menerbangkan pasir dari jalanan. Di hari yang hangat ini, angin terasa dingin. Xiao Hui tampak gelisah, mendekati Gosli. Pada saat yang sama melihat sekeliling, Gosli membungkuk, mengangkat Xiao Hui, bergumam, "Tidak apa-apa." Mata Xiao Hui berkedip, tampak lebih tenang dengan adanya hantu Li di sampingnya. Hantu Li bernapas dalam-dalam, melangkah maju perlahan. Xiao Hui merangkak ke bahunya dan tidak lagi bersuara, diam-diam melihat sekelilingnya. Kota itu sunyi senyap, selain suara angin. Gosli melangkah maju, setelah berjalan setengah jalan, melihat pintu dan jendela berbagai rumah tertutup rapat tetapi beberapa pintunya terbuka. Tidak yakin apakah itu binatang iblis yang telah menerobos masuk. Hanya saja sepanjang jalan, mereka tidak melihat mayat. Sepertinya rakyat jelata di sini telah berlari ke utara ketika mereka mendengar berita itu. Pada saat ini, tiba-tiba angin dingin bertiup, pintu yang tergantung di sisi kiri jalan jatuh dengan suara "pong" bergema di jalan yang kosong. Gosli dan Xiao Hui berbalik dan melihat pada saat yang sama. Melihat di balik pintu, sebuah lengan jatuh dengan lemah di papan kayu, tidak bergerak. Pada saat yang sama tercium bau darah samar di udara. Gosli diam-diam melihat ke arah itu selama beberapa saat, lalu berbalik dan terus berjalan maju, sedangkan Xiao Hui malah terus berbalik untuk melihat lengan itu. Di masa lalu, Gosli pernah datang ke kota tiga keberuntungan beberapa kali, jadi dia cukup mengenal tempat itu. Dia berjalan perlahan, terdiam cukup lama, lalu berkata, "Aku ingat ada kedai di depan, ayo kita ke sana, mungkin kita masih bisa menemukan sesuatu untuk dimakan." Xiao Hui memanggil 2 kali, suara langkah kaki terdengar di jalan, terdengar sangat keras. Angin dingin bertiup kencang dari belakang, dengan sangat cepat, berjalan di sepanjang jalan. Mereka tiba di kedai minuman.
Papan nama kedai minuman itu jatuh dari pintu, mendarat tepat di depan pintu masuk, tertutup lapisan debu. Ghostly melirik papan kayu ini, menginjaknya, meninggalkan jejak kaki di belakang. Tiba-tiba, Xiao Hui memanggil dengan suara pelan, menatap ke dalam bar. Tubuh Ghostly tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh yang dalam dari bar. Apakah itu binatang iblis? Itulah reaksi pertama Ghostly, tetapi raungan ini terdengar agak familiar. Xiao Hui tiba-tiba menjerit, bergegas masuk ke dalam gua. Ghostly terkejut, tidak tahu alasan keresahannya, tetapi Xiao Hui selalu dekat dengannya, dan dapat dikatakan sebagai satu-satunya rekannya. Tidak peduli bagaimana dia tidak bisa membiarkan Xiao Hui menghadapi hal misterius itu. Melihat Xiao Hui segera menghilang ke dalam gua, wajah Ghostly berubah, tubuhnya bergerak, dia sudah mengejarnya. Saat berikutnya, dia sudah berada di dalam bar. Setelah dia memperhatikan dengan saksama benda yang ada di dalam bar, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia. Kedai itu berantakan, panci dan wajan berserakan di mana-mana, pecahan-pecahan menumpuk, meja dan kursi juga berantakan, beberapa masih utuh, lapisan debu tebal terlihat di atas meja. Namun di kedai yang bobrok seperti itu, ada meja yang sempurna di tengahnya, setoples anggur dan beberapa gelas diletakkan di atasnya. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria muda berpakaian sutra cerah, dan di ruang kosong antara dia dan Ghostly, seekor monster dan Xiao Hui saling berhadapan. Penampilannya ganas dan mengerikan, dalam raungannya yang dalam ada sedikit jejak keterkejutan. Itu adalah binatang jahat, Tao Ti. Pada hari itulah, di perbukitan tandus dan hutan lebat, itulah bocah misterius yang ditemui hantu Li. Tao Ti menjulurkan lehernya yang panjang, menatap dengan keempat matanya yang besar, menatap ke arah Xiao Hui, namun ekspresi Xiao Hui tidak setegang sebelumnya, malah terlihat senang, memanggil 2 kali, menyeringai, perlahan berjalan mendekat, ingin menyentuh kepala Tao Ti. Tao Ti menggeram sekali, tampaknya tidak terbiasa dengan tindakan Xiao Hui. Xiao Hui berhenti, ketiga matanya berkedip, mengitari tubuh Tao Ti 2 kali, dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri. Leher panjang Tao Ti berputar, mengikuti tubuh Xiao Hui, mengeluarkan beberapa geraman, tetapi kedengarannya tidak terlalu bermusuhan. Jelas terhadap monyet bermata 3 ini, Tao Ti memiliki firasat yang baik, hanya saja tidak yakin apakah itu karena ia telah bertemu dengan orang serakah seperti itu yang langka dan karenanya memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Saat itu pemuda itu juga melihat hantu Li, tetap duduk tetapi ekspresinya juga tampak terkejut. Jelas dia tidak menyangka akan bertemu hantu Li di sini. Namun ekspresinya segera pulih, tersenyum dan mengangguk ke arah hantu Li. Hantu Li tidak kalah terkejutnya dan semakin meragukan identitas pemuda ini, bisa muncul di kedai kota mati ini. Tanpa bertanya, asal-usul orang ini bisa disimpulkan, sangat aneh. Saat ini Xiao Hui sudah mendekati Tao Ti, tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa, mengulurkan tangannya untuk menjelajah, menepuk kepala Tao Ti beberapa kali. Tao Ti menggeram pelan, keempat matanya menatap Xiao Hui, tampak ganas tetapi Xiao Hui tidak tampak takut sama sekali, malah geli, menepuk beberapa kali lagi, mengeluarkan suara, pupu, yang aneh dan lucu. Tao Ti tampak tak berdaya melawan monyet itu, mendengus dan berbaring, tidak lagi memedulikan Xiao Hui. Xiao Hui tampak menyukai monster aneh ini, mendekati Tao Ti dan menyentuh sana-sini, dengan penuh kasih sayang. Pemuda misterius itu mengalihkan pandangannya dari 2 binatang spiritual itu, menatap Ghostly, tersenyum dan berkata, sepertinya mereka benar-benar akur. Ghostly mengangguk dan tersenyum juga. Pemuda itu menepuk kursi di sebelahnya, berkata, sebenarnya kita bisa dibilang sudah ditakdirkan, langit dan bumi ini begitu luas dan kita benar-benar bertemu di sini. Kakak, mengapa kamu tidak ke sini dan duduk? Mari kita minum secangkir dan juga mengobrol sebentar. Ghostly melirik Xiao Hui dan Tao Ti, melihat bahwa perhatian Xiao Hui sepenuhnya tertuju pada Tao Ti, berkata, baiklah, dan berjalan perlahan ke sisi lain, mengambil kursi, dan duduk di sisi lain meja. Wajah muda yang tampan itu tersenyum tipis, meraih cangkir bersih, meletakkannya di hadapan hantu Li, lalu mengisinya dengan anggur, tersenyum dan berkata, kakak datang ke kota terpencil ini, ingin tahu untuk apa? Ghostly tidak menjawab, menatap pemuda itu, dan berkata pelan, lalu untuk apa kamu ke sini?
Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya kebetulan lewat sini dan melihat masih ada beberapa gelas anggur tersisa, jadi saya istirahat sebentar di sini, menikmati anggur itu sendiri. Hantu Li menoleh ke arah Xiao Hui dan berkata, jika aku bilang aku juga membawa monyet ini untuk mencari anggur di sini, apakah kau percaya? Pemuda itu terkejut, menatap Xiao Hui, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan dan berkata, percayalah, kenapa tidak? Ayo, ayo, kita minum bersama, hidup ini sepi, jarang ada orang yang masih punya jodoh, di sudut terpencil ujung bumi yang sunyi, mencari anggur bersama. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat gelasnya ke Gosli dan kemudian menghabiskannya. Gosli menatapnya dengan saksama, perlahan-lahan mengulangi kata-kata, hidup itu sepi, hehe, hidup itu sepi. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, tawa itu penuh dengan perubahan hidup, mengangkat gelasnya dan menenggaknya, rasa anggur yang seperti api, dari tenggorokannya langsung ke perutnya, anggur di kota terpencil ini, sebenarnya sekuat ini. Pemuda itu tertawa, bagaimana? Hantu Li mendongak, meraih kendi anggur, mengisi kedua gelas, dan berkata, anggur yang enak. Pemuda itu tersenyum lebih lebar, menepuk meja, tertawa dan berkata, bagus, ini benar-benar anggur yang enak. Dalam tawanya, ekspresi pemuda itu berangsur-angsur tampak bersemangat, tiba-tiba dengan keras melantunkan. Perasaan masa lalu, perubahan hidup, apakah kamu masih ingat, orang yang sedang patah hati? Rambut putih layu lampu menuju ke ujung bumi, masa kesepian karena mabuk. Sampai akhirnya, suaranya berangsur-angsur menjadi sunyi, wajahnya juga tampak agak kesepian. Setelah selesai, dia menunduk dan terdiam, Gosli menatapnya dengan tenang, meneguk segelas anggur di hadapannya. Malam, angin dingin berangsur-angsur meningkat, kota yang sepi itu mengeluarkan suara, seperti seseorang yang menangis pelan di kejauhan. Malam itu gelap, hitam bagaikan ombak hitam, menelan bumi yang luas. Monyet itu tertidur di tubuh Taoti dan binatang buas itu saat itu juga berbaring malas di tanah. Di dalam kedai itu, di mana-mana gelap, Hantu Li dan pemuda itu duduk dalam kegelapan, tidak ada seorang pun yang berniat untuk bangun dan mencari lilin. Mungkin dalam kegelapan, mereka tampak lebih nyaman. Sepanjang hari mereka duduk berhadap-hadapan seperti itu, sesekali bertukar obrolan yang tidak penting, sesekali minum beberapa gelas anggur, dan hampir sepanjang waktu, mereka tampak saling mengungkit masa lalu masing-masing, tetap diam, merenungkan masa lalu mereka. Di suatu malam yang dingin, di sudut-sudut terpencil ujung bumi, dua orang asing yang seakan-akan telah saling kenal sepanjang hidup mereka, bergaul dengan acuh tak acuh. Di pintu masuk kota tiga keberuntungan, Hantu Li berdiri berhadapan dengan pemuda itu, Xiao Hui di bahunya, binatang jahat Taoti mengikuti di belakang pemuda itu, dengan ekspresi bosan di wajahnya. Pemuda itu melirik Gosli, tersenyum dan berkata, sungguh kesempatan langka bagi kita untuk bertemu. Setelah hari ini, kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kakak, jaga diri baik-baik. Gosli berkata dengan ringan, kamu juga. Pemuda itu seakan teringat sesuatu, lalu berkata, sekarang dunia sedang kacau dan situasi di utara nampaknya makin mencekam, tidakkah kau berniat pergi ke utara untuk melihat kesenangan itu? Gosli sedikit terkejut, tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik pemuda itu lagi, melihat ekspresinya yang tenang tanpa makna yang tersirat, merenung sejenak dan berkata, aku akan lihat dulu, kenapa? Apakah kamu juga tertarik dengan pembunuhan dan perkelahian itu? Pemuda itu tersenyum namun tidak menjawab, hanya menangkupkan kedua tangannya, berkata, jalan menuju ujung dunia itu panjang, dunia ini penuh dengan kesulitan dan bahaya, mari kita bertemu lagi jika kita memang ditakdirkan demikian. Hantu Li membalas isyarat itu dan berkata, ya. Pemuda itu tertawa dan berbalik, Taoti menggeram pelan, sepertinya ia juga memberitahu Xiao Hui lalu mengikutinya. Berjongkok di bahu Gosli, Xiao Hui tampak enggan, memanggil beberapa kali sosok Taoti yang ada di belakang. Dalam waktu singkat, pemuda misterius itu dan sosok Taoti menghilang. Gosli melihat ke arah yang mereka tuju, terdiam sejenak lalu perlahan berbalik, kota tiga keberuntungan yang sunyi di hadapannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Xiao Hui mendecak lidahnya 2 kali, meraih kantong anggur di punggungnya dan minum 2 teguk. Tadi malam dari gudang bawah tanah kedai, monyet ini benar-benar menemukan alkohol lagi.
Ayo pergi Xiao Hui, Gosli tiba-tiba berbicara dengan tenang. Xiao Hui memanggil 2 kali, tangan monyetnya memainkan rambut Gosli. Gosli menatap jauh ke kejauhan, setelah waktu yang lama, berkata pelan, di sana, tempat kita pernah tinggal bersama, apakah kamu masih ingat? Monyet itu tidak menjawab, tidak seorang pun tahu apakah ia mengerti. Hanya saja di jalan sepi yang dingin itu, angin dingin seakan bertiup lewat. Di Bukit Qingyun, lembah bambu besar, kepala lembah bambu besar Bukit Qingyun, Tian Buyi, saat ini sedang sendirian di aula hening teramati dengan kedua tangannya terkepal di belakang punggungnya, mondar-mandir. Suasana hatinya sangat buruk, jejak-jejak kemarahan samar terlihat di wajahnya dan dengan sedikit rasa kesal, istrinya yang baik dan pengertian, Suru, saat ini tidak berada di lembah dan malah pergi ke Guru Suiyu lembah bambu kecil di sana. Sedangkan murid-muridnya yang selalu menghormatinya, melihat suasana hatinya dan telah lama menghindari tempat itu, satu-satunya murid yang masih bisa berbicara sebagian besar waktu, Song Daren murid tertua, saat ini juga tidak terlihat. Tian Buyi tahu alasannya, sekarang malapetaka dunia telah tiba, tidak ada yang tahu kapan binatang iblis yang mengerikan itu akan menyerang. Dia sebagai salah satu pemimpin sekte Qingyun, tentu saja merasa gelisah karenanya. Namun juga karena ini, setelah berulang kali dibujuk oleh istrinya Suru, demi kebahagiaan muridnya Song Daren, Tian Buyi akhirnya 3 hari yang lalu melakukan perjalanan ke lembah bambu kecil, untuk melamar Song Daren dan Wen Min. Tanpa diduga, Master Suiyu bagaikan menelan bubuk mesiu, meledak seketika, bahkan mengabaikan Suru yang ada di sana. Belum lagi muridnya yang tertekan Wen Min yang ada di samping, langsung menolak dan dengan dingin serta sinis mengejek Tian Buyi. Dengan perangai Tian Buyi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Di sana sempat terjadi pertengkaran dengan Master Suiyu dan hampir berkelahi. Pada akhirnya, Suru dengan susah payah menariknya kembali ke lembah bambu besar dan Master Suiyu pun dihentikan oleh rombongan muridnya yang berlutut dan menahannya. Setelah keributan itu, Song Daren tentu saja sangat tertekan. Tampak putus asa, sepanjang hari wajahnya seperti labu pahit. Tian Buyi yang sudah dalam suasana hati yang buruk, melihat ekspresinya dan bahkan lebih marah, memarahinya beberapa kali berturut-turut, mengatakan bahwa memangnya kenapa jika dia tidak punya istri, dia hanya harus mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Di masa depan siapa tahu mungkin dia malah akan mendapat berkah tersembunyi. Song Daren tentu saja tidak berani menentang gurunya, tetapi meskipun mulutnya menjawab dengan patuh, ekspresi ketidaksetujuannya tertulis di wajahnya. Jelas dia masih memikirkan Wen Min. Tian Buyi bahkan lebih marah setelah melihatnya, memarahinya dengan lebih keras, sampai akhirnya Song Daren, seperti tikus yang takut pada kucing, bersembunyi di sana-sini sepanjang hari, tidak berani melihat gurunya lagi. Hari ini suruh pergi lebih awal, khususnya menyuruh Tian Buyi pergi ke lembah bambu kecil sendiri untuk membujuk Master Suiyu. Tian Buyi mendengus beberapa kali, dengan dingin melontarkan beberapa komentar sinis tentang Master Suiyu, suruh mengabaikannya, langsung pergi, meninggalkan Tian Buyi yang menggerutu sendiri. Akan tetapi sebelum dia pergi, suruh berbicara beberapa patah kata secara pribadi dengan Tian Buyi dan membuatnya mengerti alasan mengapa wanita Suiyu itu begitu tidak masuk akal hari itu. Suruh sebenarnya mengatakannya dengan sangat sederhana, hanya berkata, ku dengar sehari sebelum kita pergi, yaitu hari ketika Lu Sueki kembali, kakak perempuan Suiyu memanggilnya sendirian dan mereka berbicara cukup lama. Pada akhirnya karena suatu alasan, bukan hanya Lu Sueki yang ditegur keras, bahkan murid-murid yang lain juga ikut ditegur. Tian Buyi mungkin terlihat kaku namun dia jelas bukan orang yang lamban. Setelah beberapa saat dia memahami alasan di balik itu namun setelah suruh pergi, setiap kali dia mengingat dirinya sendiri pergi atas kemauannya sendiri dan dihina. Dia benar-benar tidak dapat menahannya dan menjadi sangat marah. Aula hening yang teramati saat ini sunyi, hanya suara langkah kaki Tian Buyi yang mondar-mandir, ekspresinya berubah terlalu lambat seiring gerakannya, untuk beberapa alasan, pada akhirnya, ekspresinya berubah agak aneh, seolah-olah dia mengingat beberapa hal, insiden di mana Lu Sueki menolak lamaran pernikahan di puncak Tongtian, dia mengetahuinya, dan rumor mengenai murid paling menonjol dari generasi muda, Lu Sueki, Tian Buyi juga mendengarnya. Hanya saja kekhawatirannya jauh di dalam hatinya, adalah orang lain dalam rumor tersebut. Sudah 10 tahun, dia mendesah pelan, tampak linglung, terkadang bahkan dia sendiri merasa sedikit aneh.
Murid yang tampak biasa-biasa saja, apa sebenarnya alasannya yang membuatnya khawatir selama bertahun-tahun? Tian Buyi tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba merasakannya, mengerutkan kening dan melihat keluar dari aula keheningan yang teramati. Di kejauhan terdengar suara gemuruh dari langit. Tian Buyi merenung sejenak, menenangkan diri dan berjalan keluar. Cahaya putih hanya terlihat melesat melewati langit di atas lembah bambu besar, secepat kilat, langsung menuju ke puncak lembah bambu besar, mendarat 6 kaki di depan Tian Buyi. Cahaya terang yang menyilaukan itu bergetar dan menghilang, memperlihatkan puncak Tongtian Sekte Qingyun, Xiao Yichai. Xiao Yichai menoleh, dengan senyum di wajahnya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Paman Guru Tian." Tian Buyi mengangguk dan berkata, "Kenapa kamu datang? Ada sesuatu?" Xiao Yichai tersenyum dan mengangguk, tetapi setelah itu dia melihat sekeliling, merasa sedikit terkejut, berkata, "Paman Guru Tian, mengapa tempat ini begitu sepi? Di mana murid-muridmu yang lain? Mengapa mereka tidak ada di sini?" Tian Buyi berpikir dalam hatinya, jika kau bisa melihat mereka, maka kau pasti melihat hantu, satu persatu bersembunyi di suatu tempat. Namun, ekspresinya tidak seperti itu. Dengan acuh tak acuh berkata, "Mereka semua sedang mengerjakan pekerjaan rumah mereka sehingga tidak keluar. Di sini tidak seperti puncak Tongtian milikmu, penuh sesak dengan orang. Biasanya tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar." Xiao Yichai tercengang. Dia bisa mendengar bahwa Tian Buyi tampak tidak senang tetapi dia cukup cerdik dan tampaknya tidak memperhatikan, tersenyum dan berkata, "Oh, jadi itu alasannya, Paman Guru Tian. Murid datang ke sini hari ini karena guruku yang baik hati menugaskanku untuk datang dan mengunjungi Paman Guru. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu tanyakan." Tian Buyi mengerutkan kening dan tercengang, lalu bertanya dengan heran, "Mintalah petunjuk dariku." "Petunjuk apa?" "Kakak senior Dao Xuan adalah seorang ahli ilmu hitam dengan pahala dan keberuntungan yang tiada taraf. Apa yang harus diminta dari adik junior yang tidak berguna ini?" Xiao Yichai tersenyum namun tidak berbicara, hanya menatap Tian Buyi. Tian Buyi mengerti dan berkata, "Kalau begitu mari kita masuk dan berbicara." Setelah berbicara, dia berbalik dan hendak menuju ke aula keheningan teramati. Xiao Yichai mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba Tian Buyi berhenti, tiba-tiba berbalik namun itu mengarah ke tempat tinggal murid-muridnya. Xiao Yichai merasa bingung dan juga melirik ke arah itu namun tidak melihat apapun. Tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ada apa, Paman Guru Tian?" Tian Buyi ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, pasti aku salah lihat, bagaimana mungkin dia?" Tiba-tiba dia terbatuk, lalu berkata pelan, "Ayo masuk dan bicara." Xiao Yichai, yang merasa tersesat, melirik ke arah itu lagi, tetapi yang terlihat hanyalah deretan rumah yang rapi, sunyi, tidak tampak normal lagi. Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengikuti Tian Buyi ke aula. Kedua sosok itu menghilang ke dalam aula keheningan, suasana sunyi kembali menyelimuti pegunungan lembah bambu besar. Setelah beberapa saat, tiba-tiba di koridor-koridor deretan rumah itu, sebuah siluet berkelebat, itu adalah hantu Li. Dia diam-diam menatap ke arah aula keheningan sejenak lalu berbalik dan mengikuti koridor berliku yang dulunya sangat familiar, berjalan masuk tanpa tergesa-gesa. Mungkin karena ini sudah sore, tidak ada seorang pun murid yang terlihat. Dalam ingatannya, suara yang paling sering terdengar selain tawa renyah dan jelas dari adik perempuan Tian Linger, adalah teriakan Du Bishu dengan sedikit kesedihan, karena dia pasti kalah taruhan lagi. Kemudian, kakak laki-laki Song Daren dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara senior lainnya juga akan menambahkan lelucon mereka dan untuk murid kecil yang paling biasa-biasa saja itu, kemungkinan besar juga akan tersenyum di salah satu sudut. Tak lama kemudian, masa lalu, dalam bunyi langkah kaki yang tak tergesa-gesa, perlahan terbalik, kisah-kisah lama itu seakan terukir pada setiap ubin, pilar dan bangunan, bergema di sampingnya. Mula-mula wajah Gosli tampak linglung, lama-kelamaan berubah, ekspresi sedingin es itu perlahan surut. Masa lalu ternyata begitu menggetarkan jiwa, bertahun-tahun lamanya ia tetap tidak dapat melupakannya. Jika segalanya tidak berubah, dia berdiri di bawah sinar matahari samar di koridor, perlahan duduk di pagar rendah, sinar matahari yang hangat dan menyenangkan menyinari wajahnya, seperti 1 dekade yang lalu.
Terdengar langkah kaki dan percakapan, berjalan dari belakang, mendekat. Itu adalah murid keempat lembah bambu besar, Hedazi, dan murid keenam, Dubishu. Dua orang di antara mereka berjalan berdampingan mendekat, dan ketika sosok mereka muncul, hantu Li sudah seperti penampakan, tiba-tiba menghilang. Angin gunung bertiup lewat, pepohonan dan tumbuhan bergoyang, tidak ada yang tahu di mana tepatnya dia bersembunyi. Hedazi dan Dubishu jelas tidak menyadari apapun, keduanya berbisik dan berjalan perlahan. Dubishu juga membawa ember kayu, setengahnya terisi air, kain lap tersampir di sampingnya, seperti sedang pergi ke suatu tempat untuk membersihkan, dan mereka berjalan maju dan segera tiba di depan pintu sebuah rumah. Dubishu mengangkat bahunya ke arah Hedazi. Hedazi tersenyum dan keduanya masuk bersama. Sesaat kemudian, Ghost Li muncul dari sudut lain koridor yang berkelok-kelok, ekspresi matanya rumit dan menatap ke depan. Kamar yang dimasuki oleh dua orang yang dulunya adalah kakak laki-lakinya, sebenarnya adalah kamarnya saat dia masih menjadi murid Zhang Xiaofan di lembah bambu besar. Namun, rumah itu seharusnya sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Mengapa kedua kakak laki-lakinya masih masuk? Hantu Li diam-diam melayang mendekat. Tiba-tiba, bagaikan tenggelam dalam mimpi lama, ia berdiri terpaku di depan pintu. Di pelataran kecil ini, semuanya masih sama seperti sebelumnya. Masih ada jalan setapak sempit yang terbuat dari kerikil. Masih ada rumput hijau subur. Bahkan pohon pinus kecil itu masih tumbuh di sana. Hanya saja selama bertahun-tahun, ia telah tumbuh jauh lebih kokoh. Suara air terdengar dari dalam rumah, diikuti suara Dubishu dan Hedazi. Kakak keempat, mengapa kamu tidak mencoba menjelaskan, setelah bertahun-tahun, mengapa guru masih ingin kita membersihkan rumah ini? Bukankah ini sengaja membuatku menderita? Hedazi mengomel sambil tertawa, dasar bocah busuk, kau mencoba bermalas-malasan lagi, kan? Aku akan memberitahumu dulu, guru masih marah dengan masalah kakak senior, sebaiknya kau jangan memprovokasi dia, kalau tidak, guru pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Dubishu tertawa datar, berkata, kakak senior, kau bercanda lagi denganku, bagaimana mungkin aku berani memprovokasi guru? Hanya saja adik junior itu sudah pergi lebih dari 1 dekade, namun guru masih memerintahkan kita untuk menjaga tempat ini seperti apa adanya, membersihkannya setiap hari. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Sosok yang berdiri di luar rumah itu, berdiri tegak kaku, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Di dalam rumah, Hedazi terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dan berkata pelan, meskipun guru tidak pernah membicarakan tentang adik laki-lakinya selama ini, tetapi kita semua tahu bahwa di dalam hatinya, yang paling disukainya adalah adik laki-lakinya Xiao Fan. Suara Dubishu berkata, ya, aku juga bisa mengatakan ini, jujur saja, terkadang aku juga merindukan adik laki-lakiku. Tapi apa gunanya, adik laki-lakiku sekarang sudah menjadi orang lain. Jangan bilang dia masih akan kembali ke lembah bambu besar, menjadi Zhang Xiaofan lagi, dan menjadi adik laki-laki ketujuh kita. Di luar jendela, raut wajah Ghost Li berubah semakin acuh tak acuh. Tubuhnya masih tegap, hanya saja kedua tangannya terkepal, mencengkeram semakin erat. Langkah-langkah yang telah Anda lalui di masa lalu, jalan-jalan yang telah Anda lalui, bertahun-tahun kemudian, apakah Anda masih ingat untuk menoleh ke belakang? Apakah Anda masih ingin kembali? Sinar matahari yang hangat menerpa tubuhnya, namun terasa seperti dilemparkan ke dalam es. Hedazi dan Dubishu juga terdiam, seolah-olah topik ini tanpa sengaja membuat mereka merasa berat dan tak bisa berkata-kata. Setelah merapikan beberapa saat, sambil membawa ember keluar, Hedazi menutup pintu dengan lembut. Ia memperhatikan rerumputan hijau di halaman kecil, pohon pinus bergoyang, meskipun pemandangannya tampak seperti musim semi tetapi selalu ada sedikit perasaan kesepian. Seolah-olah tanpa pemilik rumah, bahkan pemandangan musim semi pun menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya, mendesah dan pergi bersama Dubishu. Setelah sekian lama, Ghost Li perlahan keluar dari balik pohon pinus itu. Angin pegunungan yang sudah dikenalnya berhembus melewati wajahnya, mengacak-acak rambutnya. Ia berjalan ke pintu kamar, mengangkat tangan kanannya, dan meletakkannya di pintu. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah tangannya sangat berat. Bahkan ekspresi wajahnya, dia tampak seperti tidak bisa bernapas. Namun, perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan itu, seperti kekuatan yang tak terlihat, akhirnya mendorong pintu itu terbuka.
Seperti membuka jendela masa lalu, melihat ke masa lalu. Tempat tidur yang familiar itu, meja-meja serta kursi-kursi yang familiar itu, begitu pula dengan apa yang tergantung di dinding. Setelah bertahun-tahun lukisan karakter Tao itu sudah berwarna kuning agak lapuk, bahkan ketel dan cangkir-cangkirnya tampak persis sama. Siapa yang tahu, kamar sederhana dan polos ini sudah berapa kali muncul dalam mimpinya, bahkan aroma udara di sini juga seakan membawa aroma samar masa lalu. Dia perlahan melangkah masuk ke kamar, menuju tempat tidur dan perlahan duduk, membelai lembut spray tempat tidurnya. Perasaan lembut itu terpancar dari telapak tangannya. Siapa yang akan melihat? Dia tiba-tiba menggigit bibirnya, sekeras itu, sedalam itu. Di aula keheningan teramati, Tian Bui dan Xiao Yichai duduk bersama. Tian Bui tampak gelisah, menghadap Xiao Yichai tetapi matanya melihat ke arah lain, seolah-olah sedang merenungkan sesuatu. Sampai Xiao Yichai terbatuk sekali dan memanggil, "Paman Guru Tian." Tian Bui seperti terbangun, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, katakan saja, apa yang diinginkan oleh kakak senior Dao Xuan sehingga mengharuskanmu, murid kesayangannya, untuk melakukan perjalanan khusus ke sana." Xiao Yichai tersenyum dan berkata, "Kamu menyanjungku, begini, guru yang baik hati memiliki dua hal, ingin bertanya kepada Paman Guru Tian melalui muridnya." Tian Bui berkata, "Oh, katakan saja." Xiao Yichai berkata, "Pertama, jumlah anggota fraksi baik yang datang ke Bukit Qingyun masih terus bertambah. Cabang-cabang lain telah menerima cukup banyak orang. Puncak Tongtian juga telah mengatur ratusan lebih teman untuk tinggal di rumah-rumah di tingkat tengah gunung. Namun, meskipun begitu, tempat tinggal masih belum cukup, jadi guru ingin muridnya memohon kepada Paman Guru, mungkinkah untuk mengatur lebih banyak teman fraksi baik di lembah bambu besar?" Alis Tian Bui berkedut, melirik Xiao Yichai. Xiao Yichai tampak sedikit canggung namun tetap dengan senyum sopan, berkata, "Paman Guru, ini juga untuk bencana yang akan segera terjadi, pilihan terakhir, dan Sekte Qingyun kami selalu menganggap diri kami sebagai pemimpin fraksi baik. Kami tidak bisa mendorong teman-teman kami keluar dari pintu, kan?" Tian Bui mendengus, berkata, "Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Mereka yang mengaku teman-teman saleh, ketika sudah waktunya untuk melawan monster-monster binatang iblis itu, mereka yang benar-benar dapat memberikan kontribusi hanya kurang dari 30%, kebanyakan dari mereka mungkin hanya karena ketenaran kita, berlari ke sini untuk berlindung." Xiao Yichai tersenyum kecut, berkata, "Paman Guru Tian melebih-lebihkan. Tetapi meskipun begitu, kita tidak bisa mengusir mereka. Jika kita benar-benar melakukannya, bagaimana dunia akan memandang Qingyun kita? Demi situasi keseluruhan, kita harus meminta Paman Guru Tian untuk memberikan lebih banyak bantuan." Tian Bui memutar bola matanya, tiba-tiba seperti teringat sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar, senyum mengejek tersungging di sudut mulutnya, terbatuk sekali dan wajahnya menampakkan ekspresi yang sangat mengagumkan, berkata, "Karena kakak senior Dao Xuan juga mengatakannya seperti ini, aku tidak akan menolaknya lagi. Lagi pula ini demi fraksi baik dunia dan situasi saat ini, kalau begitu, mari kita lakukan seperti itu." Xiao Yichai sangat gembira, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Paman Guru." Tian Bui tersenyum lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, aku belum selesai." Xiao Yichai terkejut sejenak, lalu berkata, "Apa? Paman Guru Tian, tolong katakan." Tian Bui tersenyum dan berkata, "Karena malapetaka sudah di depan mata, maka segala sesuatunya harus dilakukan demi situasi saat ini. Kudengar di antara 7 cabang kita, masih ada satu cabang, sepertinya cabang yang memiliki lebih banyak murid perempuan." Xiao Yichai yang awalnya tersenyum, wajahnya sudah kaku setengah mati, lama-kelamaan tidak bisa tersenyum lagi. Tian Bui tersenyum sendiri, berkata, "Aku ingat di cabang itu, medannya luas dan beberapa hari yang lalu aku pernah ke sana, jumlah rumah kosongnya tak terhitung banyaknya. Mengapa saudara senior ketua sekte yang sangat cemerlang sepanjang hidupnya, bahkan tidak memikirkan tempat ini?" Xiao Yichai memaksakan senyum, setelah beberapa saat berkata, "Paman Guru Tian, ini." Tian Bui mendengus, wajahnya yang montok menatap ke langit, terdiam. Xiao Yichai melihat ekspresinya, diam-diam menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berkata, "Ya, setelah murid kembali hari ini,
akan membawanya untuk melapor kepada guru yang baik hati dan memintanya untuk membuat keputusan. Tian Buyi tidak berbicara dan ekspresinya pun tidak berubah. Hanya menganggukkan kepalanya namun dia merasa senang dalam hatinya, sambil tertawa diam-diam di dalam. Xiao Yichai menenangkan diri sejenak, lalu berkata, kalau begitu, Paman Guru Tian, masih ada hal kedua yang lebih penting dari masalah tadi. Paman Guru juga sudah berulang kali mengingatkan. Paman Guru, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Tian Buyi melihat wajah Xiao Yichai yang serius, sangat berbeda dari sebelumnya. Jelas masalah ini bukan sesuatu yang sepele. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya, mengangguk dan berkata, "Oh, apa yang begitu serius? Katakan saja." "Oke, terima kasih telah mendengarkan."